Hai, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Zahir Accounting 6. Sebelum kita beralih ke aplikasi Zahir Accounting 6, terlebih dahulu kita harus menyediakan informasi perusahaan sesuai dengan yang Anda inginkan. Seperti nama perusahaan, kemudian alamatnya, lalu kebijakan dari perusahaan tersebut, kebijakan akuntansinya, data-data perusahaannya mengenai nama customer, nama vendor, kemudian deskripsi barang atau kelompok barang, dan yang terakhir ialah saldo awal dari perusahaan tersebut. Setelah kita sudah menyediakan seluruh informasi tadi, kita akan langsung membuka aplikasi Zahir Accounting. Ini adalah halaman awal dari Zahir Accounting 6. Karena kita belum pernah membuat data sebelumnya, kita akan membuat data baru. Kemudian kita isi sesuai dengan informasi yang sudah kita sediakan tadi. Kita input tadi nama perusahaannya ialah PT Marbun Abadi. Kemudian alamat perusahaannya ialah Jalan Terjun, Medan Marelan. Kemudian negaranya kita bisa pilih dari sini, ada Indonesia. Lalu kotanya bisa kita ketik yaitu Medan, kode posnya tidak ada, telepon atau faxnya juga tidak ada, kita kosongkan aja. Lalu email dan websitenya juga tidak ada, itu boleh kita lewati. Lalu kita klik lanjutkan. Nok ini kita pilih di awal tahun yaitu bulan Januari. Bisa kita lihat di informasi ini di kebijakan umumnya yang ini. Oke, kita kembali ke Zahir 2019, tutup buku akhir tahunnya Desember, kemudian kita checklist buat chart of account standar, kemudian lokasi dan nama file disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Dan kita klik lanjutkan. Untuk bagian ini kita lewati, kita langsung klik lanjutkan. Dan ini adalah data yang sudah kita input tadi. Kita cek kembali, nama perusahaannya ialah PT Marbun Abadi, kemudian alamat perusahaannya ialah Jalan Terjun Medan Marelan, Kota Medan, negara Indonesia, kode posnya tidak ada, periode akuntansinya Januari tahun 2019. Lokasi dan nama filenya disesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian kita klik proses. Kita tunggu. Kemudian ini kita pilih perdagangan umum. Kalau kita ingin melihat daftar rekeningnya, kita bisa klik lihat daftar rekening. Ini adalah daftar akun-akun yang akan digunakan untuk bidang usaha perdagangan umum. Kemudian kita klik lanjutkan. Kita klik ya. Kita tunggu lagi. Kemudian ini kita klik OK. Ini kode mata uangnya yaitu IDR, mata uang kita rupiah. Kemudian simbolnya rupiah, tentu kita klik lanjutkan. Kemudian untuk mata uang asingnya itu kurs tukarnya kita buat 14.000. Lalu kita lanjutkan. Kita klik selesai. Dan dia akan memiliki tampilan yang berbeda dari halaman baru tadi. Seharusnya tampilan terbarunya akan seperti ini. Jika halaman kalian di laptop sudah seperti ini berarti kita sudah selesai
Jika sudah seperti ini tampilan di layar Anda, maka database kita sudah selesai dan selanjutnya kita akan melakukan kegiatan untuk menginput seluruh transaksi yang akan terjadi di perusahaan tersebut. Sebelum kita menginput transaksi-transaksinya, kita akan kembali ke studi kasus yang sebelumnya. Ini tadi yang pertama kita sudah kebijakan akuntansinya itu periode akuntansi tahunannya ialah 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Kemudian kita akan beralih ke kebijakan pembelian. Di setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. Kemudian setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurang atas nilai utang dan PPN. Lalu termin pembayaran yang berlaku untuk perusahaan ini ialah 2/10 N/30. Lalu keterlambatan pembayaran utang akan dikenakan denda 0%. Berarti kalau misalnya terlambat untuk membayar itu tidak dikenakan denda. Dan harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Kemudian kita lihat di pengeluaran kas. Untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar, itu kita menggunakan kas kecil. Berarti kurang dari 1 juta kita gunakan kas kecil. Pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek atau bank dan didukung bukti kas keluar. Berarti jika pengeluaran kita di atas 1 juta, kita menggunakan cek atau bank. Kemudian sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tetap atau sistem impres. Kemudian untuk di kebijakan penjualannya, setiap penjualan barang atau jasa akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Setiap retur penjualan akan atas gangguannya, kita lanjutkan. Termin pembayarannya 2/10 N/30. Pembayaran yang dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Kemudian keterlambatan pembayaran piutang dikenakan denda 0% dari nilai piutang tertunggak. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan belum termasuk PPN. Kemudian ada kebijakan penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank segera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Kemudian, dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 001011112345 BCA, cabang Kebayoran Baru. Dan kebijakan lainnya ialah sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual. Lalu metode yang digunakan adalah metode FIFO untuk persediaannya, yaitu first in first out. Dan pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip accrual basis atau basis akrual. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan. Kemudian kita lihat di sini ada data-data perusahaan. Ini ada data-data perusahaan di mana di Zahir Accounting 6 itu memerlukan data-data seperti nama customer, nama vendor, dan deskripsi barang atau persediaan untuk disimpan di dalam database. Kita akan memindahkan ini ke Zahir Accounting. Kita buka kembali aplikasi Zahir Accounting-nya. Oke, sudah seperti ini tampilannya. Setelah itu kita klik data-data. Untuk menginput nama customer, kita klik data, nama, dan alamat. Seperti ini. Kemudian kita klik add data. Oke, sudah seperti ini. Kita kembali lihat data yang tadi. Ini ada Putri Parfum PT, kemudian kodenya ialah C001. Kita ganti jadi C001. Kemudian perusahaannya ialah Putri Parfum PT. Kemudian setelah sudah seperti ini, kita rekam. Jika ada NPWP atau NIK bisa di-input. Kalau misalnya tidak ada, bisa kita tetap lanjutkan. Kita lakukan hal yang sama untuk customer kita satu lagi. Jadi ini C002. Ini kita lihat lagi.
Pandai Parfum C002. Pandai Parfum C002, ininya customer udah pas. Kalau misalnya kita mau letak alamat dan catatan seperti alamatnya tadi, kita boleh letakkan di sini. Jika tidak apa-apa. Dan kita rekam. Ya. Kemudian kita lanjutkan pencatatan ke yang nama vendor, yang V01 France Parfum dan Rista Parfum. Kembali ke Zahir seperti tadi, kita add data. Kemudian kita buat tipenya di sini vendor. Ininya V001. Kemudian ininya tadi dia France Parfum. Kalau tadi mau ditambahkan alamat dan catatannya boleh. Kemudian kita rekam. Ya, ini kita lakukan yang sama. Ini juga vendor. Ini V002. Rista Parfum PT. Kemudian kita rekam. Ya, ini sudah 4, dimana customernya ada 2 dan vendornya juga ada 2 sesuai dengan data perusahaan yang kita miliki tadi. Pandai France. Kemudian kita akan menginput deskripsi barang yang ini. Kita kembali ke Zahir, ini kita tutup. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengedit, kita bisa klik dan ini ada edit data. Jika teman-teman ingin mengedit, kemudian lakukan edit apa yang ingin diedit, entah misalnya menambahkan alamat atau segala sesuatu, kemudian tinggal direkam ulang seperti itu. Ini kita tutup. Untuk menginput data-data dari deskripsi barang ini, kita pertama-tama harus memasukkan kelompoknya. Di sini saya kelompoknya ada 4, EXP, kemudian LZ untuk nama parfumnya, lalu ada DK dan AG. Jadi kita akan pertama itu dari EXP, kita ke Zahir, kemudian kita klik data-data, lalu kita klik data lainnya, kita klik kelompok produk seperti ini, baru kita klik baru. Kalau ingin menambahkan secara baru boleh, tapi kalau misalnya kita klik ini produk 1, kita bisa juga edit aja seperti ini. Produk barang pertamanya ialah yang pertama tadi ada EXP, kita tulis di sini EXP, kemudian ini kita checklist semua karena barang ini disimpan, dibeli dan diperjualbelikan. Kemudian sistem persediaannya itu kan tadi kita sudah lihat kebijakan akuntansinya, yaitu FIFO costing atau first in first out. Setelah itu kita beralih ke kode akun. Di sini harga pokok yaitu harga pokok penjualan. Ini kita klik. Ini kita edit. Kita klik OK. Ini kita hapus tagernya. Kita rekam. Kita klik OK. Ya sudah seperti ini. Lalu bagian penjualannya. Oke, setelah itu ini kita klik penjualan, kita edit. Oke, ini kita hapus jadi penjualan barang dagang. Kemudian kita rekam. Oke, kemudian ini kita pilih retur penjualan. Ada di sini retur penjualan, nggak ada, maka ini kita edit. Oke, ini kita edit jadi retur penjualan. Kemudian kita rekam, kita klik OK. Kemudian ini persediaannya juga kita edit. Oke. Kemudian ini persediaannya juga kita edit. Kita klik di sini persediaan barang dagang. Kemudian kita rekam. Oke. Ininya sudah pas, lalu kita rekam.
kita edit lagi karena kita mempunyai 4 kelompok. Kita lanjut ke setelah exp maka lz. Ini yang udah pas, ini yang kita sesuaikan. Kita sesuaikan saja. Oke, udah semua kayaknya. Dan kita rekam. Ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi. Kita klik produk 3, kemudian kita edit. Tadi LZ, setelah itu masih LZ, DK satu lagi AG. Oke, DK dan AG. Berarti kita ke DK dulu, kemudian kita cek. Ini kita sesuaikan. Ini juga ke penjualan barang dagang, ini ke retur penjualan, kemudian ini ke persediaan barang dagang. Oke, ininya utang konsesi, ininya oke, pas. Kita rekam ya, dan kita tambah satu lagi baru, yaitu AG. Harga pokok penjualan barang dagang, retur, persediaan barang dagang, utang. Oke, pas semua. Kita rekam. Iya. Oke, sudah ada 4 kelompok barangnya. Kita tutup. Kemudian kita akan menginput dari barang-barang yang ini. Sebentar. Yang ini deskripsi barangnya supaya dia bisa masuk di kelompok barang tersebut. Caranya ialah kita kembali ke data-data. Nih, kita klik data lainnya dulu. Kemudian kita pilih data produk. Setelah itu kita add data. Kemudian kode barangnya kita sesuaikan sama yang ini tadi, yaitu E001, E001, kemudian deskripsinya ialah, kita buka kembali catatan kita, yaitu A-cell. E-nya ada 2, A-cell. Kemudian kelompok barangnya kita pilih, tadi itu XP. Kita pilih EXP. Oke. Tunggu sebentar teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat di kode akun dan HPP. Seharusnya dia sudah sama karena kita sudah mengaturnya di kelompok barang yang tadi. Jadi dia sudah mengikuti. Kemudian kita lihat satuan dasarnya itu PCS dan oke. Jika sudah begini, langsung aja kita rekam. Ini datanya ada, kita lanjutkan karena kebetulan saya datanya ada 100, maka kita input satu-satu sampai dia selesai semua. E002, kemudian deskripsinya Sandra, kemudian ini XP, ini PCS, kode dan akunnya udah pas, ini metode Vivo. Oke, kita rekam. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, kita lanjutkan sampai seluruh data produk kalian terinput. Setelah kita menginput satu-satu data produknya, kita bisa cek di sini. Karena tadi saya ada 4 kelompok, maka AG-nya ada sampai 25. Kemudian DK ada 25 juga. Kemudian yang XP-nya juga ini saya buat 10, tapi yang kelompok LZ-nya saya buat sampai 40. Jadi
total keseluruhan dari data produk saya ialah 100. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, karena sudah pas, kita cek kembali di data tadi, ya ini. Kita scroll di sini, iya pas 100 sampai kode A025. Kita akan lanjut ke data harta tetap. Nih. Kendaraan operasional satu buah motor Mega Pro dengan harga beli 20 juta, nilai residunya 0, dibeli pada tanggal 1 Januari 2015 dengan masa manfaat 4 tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Kita ke Zahir. Ini kita tutup terlebih dahulu, setelah itu kita ke data-data. Setelah itu kita ke data harta tetap untuk menginput dari transaksi dan motor Mega Pro tadi. Ini kita klik. Oke. Ini kita add data. Kemudian ini namanya kita buat coba kita motor Mega Pro kalau saya tidak salah. Motor Mega Pro dengan harga beli 20 juta. Ini motor Mega Pro, kelompoknya ialah kendaraan roda 2 garis lurus straight line method. Ini udah ada, kita pilih oke. Tanggal belinya tadi 1 Januari 2015. Ini 1 Januari 2015. 1 Januari 2015. Ini sebentar. 1 Januari 2015. Kemudian harga belinya ialah, tadi harga belinya kita cek kembali. Ini harga belinya itu 20 juta. Kita ketik di sini 20 juta. Kemudian nilai residunya tadi tidak ada. Kemudian umur ekonomi 4 tahun pas. Lokasi nomor tidak ada. Pulau beban juga tidak ada. Beban per tahun ini nggak ada. Oke, langsung kita rekam. Di sini ada kata-kata untuk dapat menghitung penyusutan dengan benar. Program memerlukan informasi akumulasi beban dan beban per tahun ini per tanggal 31/12/2018. Masukkan tanggal ini pada terhitung tanggal. Oke, jadi ini kita klik ya. Di terhitung tanggalnya ini itu dia di tanggal 31 bulan 12 2018. Ini dia. Dan penyusutan bulanannya itu sebesar Rp416.666. Seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk keuntungan ketika kita menggunakan Zahir Accounting 6 karena kita dapat membuat ini secara otomatis per bulan. Jadi setiap bulan dia akan otomatis langsung dikurang sebesar 416.000. Seperti itu. Ini dia sampai di tanggal terakhirnya itu ialah tanggal di tanggal 30 bulan 11 2018. Seperti ini. Kemudian kita cek apakah sudah benar. Namanya motor Mega Pro, kemudian kategorinya kendaraan roda 2, tanggal beli 1 bulan 1 2015, harga perolehannya 20 juta, nilai residunya 0, umurnya 4 tahun, metodenya garis lurus atau straight line method. Kemudian ini itu disesuaikan seperti adarannya tadi dari Zahir Accounting. Oke, ini selesai. Ini kita tutup dan kita lanjutkan ke studi kasus berikutnya. Untuk selanjutnya, studi kasus selanjutnya ialah kita akan menginput saldo awal dari PT Marbun Abadi. Ini yang sudah tertera akan kita input. Kita buka Zahir. Lalu sebelum kita akan menginputnya dari sini, kita akan mengganti beberapa akun. Kita mengganti namanya karena tadi kan seperti piutang usaha ke piutang dagang, seperti itu. Kita akan dari sini kita klik data rekening. Setelah itu
kita ganti seperti bank. Bank itu di sini dia ini, kita edit data di sini. Kita klik OK. Bank itu namanya Bank BCA. Kemudian kita rekam. Lalu di sini juga piutang usahanya kita edit, kita ganti jadi piutang dagang. Kemudian kita rekam lagi. Kemudian persediaan barangnya juga kita sesuaikan dengan kelompok produk kita. Kita sesuaikan dengan produk kelompok kita. Tadi saya ada 4. Yang pertama itu EXP, LZ, DK, sama AG. Berarti ini kita ke EXP terlebih dahulu. Kita rekam. Setelah itu yang persediaan yang kedua kita edit. Kemudian kita tulis persediaan barang dagang L. Saya lupa, sebentar saya buka terlebih dahulu. LZ, kemudian kita rekam. Oke, kemudian persediaan barang yang ketiga kita ganti namanya. Kita ganti persediaan barang dagang DK. Kemudian yang terakhir kita ganti persediaan barang dagang AG. Kita rekam. Kemudian kita cek, tadi banknya udah, kas kecil pas, piutang dagangnya pas, persediaan barang dagang pas. Oke, kita tutup. Kemudian karena kita sudah mengubah, maka kita ke data-data. Oh ya teman-teman, untuk yang tadi data rekeningnya itu tetap dicek kembali dan disesuaikan dengan isi dari akun-akun yang ada di neraca awal atau saldo awal dari perusahaan kalian masing-masing. Karena ini udah pas semua, kita lewati saja, ini kita tutup. Kemudian karena tadi kita sudah mengganti dia jadi kayak persediaan barang dagang EXP, LZ, kemudian DK dan AG, maka kita juga harus menggantinya di kelompok produk yang sudah kita buat di sini. Ini di EXP-nya kita edit. Kemudian di persediaan barang dagang EXP, oke pas. Ini udah pas. Kita rekam. Sesuaikan kedua kok iya. Kemudian di LZ juga kita edit, kita lihat. Nah, ini belum sesuai, maka kita buat dia di persediaan barang dagang LZ. Kemudian kita rekam. Ya. Kemudian kita edit lagi yang DK. Kita pilih persediaan barang DK. Kemudian kita rekam. Iya. Dan yang terakhir ialah AG. Kita edit. Kita ganti akun persediaannya menjadi persediaan barang dagang AG. Kemudian kita rekam. Iya. Oke. Kemudian ini kita lihat di data produk yang tadi. Kita cek apakah dia sudah ikut menyesuaikan. Kita ambil contoh aja, ini LZ, kita edit, kita bisa lihat di perinciannya juga, kita lihat di kode akun dan HPP-nya, ya sudah sama. Kemudian kita klik batal karena tidak ada kita apakan juga, kita ubah sesuatu, lalu kita cek juga yang EXP, kita cek satu-satu aja perwakilan. Oke, dia sudah mengikuti. Ini kalau kita klik rekam juga tidak apa-apa. Kalau misalnya terpencet kita klik rekam tidak apa-apa. Kemudian
Kemudian kita coba yang A. Nih, A00. Nah, ini coba kita edit. Kita cek lagi kode akun dan APP-nya. Oke, pas AG ya, teman-teman. Kita klik batal, dan satu lagi DK. Itu kodenya D. Oke. Kita cek edit data, kode akun dan APP, dan dia juga sudah mengikuti. Oke. Kita tutup dan kita lanjutkan untuk mengisi saldo awal perusahaan PT Marbun Abadi. Oke, selanjutnya kita akan menginput saldo awal. Ini dari data-data, kemudian kita pilih setting di atas, kemudian kita pilih saldo awal akun, kita klik, kemudian kita input sesuai dengan saldo awal dari perusahaan kalian. Ini ada kas kecilnya sebesar 5 juta. Kas kecil. Oke. Kemudian apalagi ada di sini? Sebentar. Bank BCA-nya 100 juta. Bank BCA. Ini teman-teman supaya ada titiknya bisa diklik IDR-nya. Bank BCA-nya 100 juta. 100. Oke. Kemudian piutang usaha, sebentar kita lihat. Piutang usaha sebesar 5 juta. Piutang usaha sebesar 5 juta. Tenaga. Kemudian ini tidak ada. Persediaan barang dagang EXP. Kita lihat kembali. 25. Masing-masing 25 ya, teman-teman. 25. Kemudian ini juga 25. Dan ini 25. Kemudian persediaan yang belum dibebankan tidak ada. Kita kayaknya ada di kendaraan 20 juta. Kendaraan 20 juta dan akumulasi penjutaan kendaraan. Kita cari akun kendaraan. Kendaraan 20 juta. 20 juta pas, dan akumulasi penjutaan kendaraan sebesar berapa itu? 416. Ada mana? 416. Ada mana? 16. Oh ya, sorry. Tidak boleh buat titik data. Koma 67. Apakah bisa? Ya. Sebentar. 400 416 jadi 41 juta ya. 416 koma, jangan lupa komanya teman-teman, 67. Kemudian akumulasi tidak ada, kita langsung ke utang usaha. Utang usahanya tadi 10 juta, modal disetornya 150. Utang usaha 10, modal disetor 150. Kita coba ini dah, 50 tenaga. Kemudian laba ditahannya sebesar 69.583 333. 333. Wah, saya lupa.
Ini kita ulangi. 69 583 333. Coba kita lihat 69,333. Ini harus 0 ya teman-teman. Kita sepertinya ada kesalahan. Saya mau 33. Oke. Saya masih sebentar, kita lihat terlebih dahulu apa yang salah. Sepertinya ada salah saat kita menginput data sehingga dia tidak 0, dia seharusnya 0. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Kenapa kita tidak 0? Karena ini lupa kita beri tanda minus teman-teman, karena ini kan bersifat pengurang. Dan ini dia kurang 3 karena ini jangan dibulatkan. Ini tidak boleh kita bulatkan. Oke, maka dia sudah 0. Oke, kita cek kembali. 10 juta, kemudian modal disetornya ada 150. Kemudian laba ditahan, ya pas. 69,583 333,3. Oke, ini kita rekam. Oke, setelah kita menginput saldo awal dari akun-akun yang ada di neraca awal pada perusahaan PT Marbun Abadi, selanjutnya kita akan menginput data saldo awal juga, saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan saldo awal persediaan. Yang di dalam, ini kita kembali ke Zahir, kemudian kita klik setting, kemudian kita pilih saldo awal dan kita pilih saldo piutang usaha. Kemudian ini kita klik baru, lalu kita pilih nama pelanggannya yaitu Putri. Oke, kemudian tanggalnya ialah ini. Sebentar, tanggalnya disesuaikan dengan yang ada di sini, tanggal 12. Ini bulan dulu, bulan 12 tanggal 31 tahun 2018. Oke, kemudian nomor invoice-nya INF 01 nilai SO-nya atau sales order-nya nggak ada, kemudian mata uangnya itu IDR pas, kemudian nilai piutangnya ialah sebesar, kita cek kembali, 1 juta. Ini 1 juta. Oke, kemudian kita buka term pembayarannya. Ini dia 2/10 N/30, berarti hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2, dan denda keterlambatannya itu 0. Karena tadi yang pertama kita bilang kebijakan perusahaan ini bahwa denda keterlambatan itu tidak ada atau 0. Kemudian kita rekam. Oke, kemudian kita klik baru lagi. Kita lakukan yang sama untuk masih di Putri Parfum, karena dia ada 2 invoice. Bentar, iya benar, ini nama customernya masih Putri Parfum, tapi invoice-nya ada 2. Harga nominal piutangnya ialah 2 juta. Ini tanggalnya tanggal 31. Kita ganti nomor invoice-nya INF 02, kemudian nomor sales order yang nggak ada, ini sebesar 2 juta.
ini sebentar. Term pembayarannya sama 10, 32%. Dan kita rekam. Dan yang terakhir customer kita ialah Pandey Parfum. Tanggalnya tanggal 31, nomor invoice-nya search-nya 03. Search-nya oke, pas. INF 03, kemudian nomor sales ordernya nggak ada. Mata uangnya pas, besaran nominalnya ialah 2 juta. Nah, tuh agak oke. Kemudian term pembayarannya sama 10, 32. Kemudian kita rekam. Oke. Jika udah selesai seperti ini kita tutup. Oh iya teman-teman, jangan lupa saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha totalnya harus sama, yaitu 5 juta, sama seperti yang di data informasi. Kemudian kita lanjut saldo awal utang usaha, sama seperti tadi, kita klik baru, kemudian nama pemasoknya kita pilih, kita pilih Franz Parfum, kemudian tanggalnya sama, tanggal 31, nomor invoice-nya INF 01, jumlah nominalnya ialah 5 juta. Pas ya, invoice-nya 1, 1231, 2/10, 5 juta, sama-sama 5 juta. Gitu terusnya. Kemudian term pembayarannya ini no purchase ordernya tidak ada. Ini 10, 32. Kita rekam. Oke, kemudian kita baru lagi nama pemasoknya, kita pilih Rista Parfum 11, 12. Maaf tadi sepertinya terpencet enter, tidak apa, ini bisa kita klik edit. Oke, sebentar, sepertinya ada yang salah juga. Ini kita klik batal, ini maksudnya save. Oke, Rista Parfum, kemudian ini 31 Desember, kita klik oke. Kemudian ininya juga 5 juta, tuaga. Kemudian term pembayarannya 10, 32. Kemudian nomor invoice-nya jangan lupa INF 02. Kita rekam. Oke. Totalnya ialah 10 juta. Kita tutup. Kita lanjutkan ke saldo persediaan. Oke, setelah itu kita klik baru. Setelah itu ini memang headquarter, kemudian kita pilih kode barangnya dari yang pertama 001, ikut yang ini ya teman-teman, maaf, yang ini. Oke, kemudian kita klik oke. Kemudian stok awalnya sebentar, maaf, salah saya buka. Stok awalnya 10, harga pokoknya 250.000. 10, 250. Oke.
Oke, kita lanjutkan lagi ke kode barang 002. Kita pilih 10 karena kebetulan sama semua. 250. Oke, kita rekam. Bukan ini sampai data kalian semuanya terinput satu-satu. Karena saya ada 100, maka saya akan melakukan ini sampai 100 kali. Oke teman-teman, ini udah 50, E-nya tadi sampai 10, ini kemudian L-nya sampai 40. Oke, lanjut, karena tadi sebelumnya saya bilang data saya 100, tapi ternyata kita hanya diperbolehkan mengisi saldo awal hanya untuk 50 item barang saja. Jadi hanya 50 item barang yang saya bisa input di saldo awal. Totalnya 50 juta karena memang pas. Kalau misalnya 2 item lagi itu belum diikutkan, yang AG sama yang DK. Ini dia untuk penjelasan dari Excel-nya. Karena kan kita menginput saldo awalnya. Karena yang DK, yang kelompok DK dan kelompok AG itu harga pokoknya itu sama, yaitu 100.000, dan jumlah barangnya juga itu sama, yaitu 10. Kita kembali ke Zahir karena ini sudah selesai, karena mentoknya cuma bisa sampai 50. Ininya juga pas 50, tidak ada kurang atau kurang nominal. Ini kita tutup. Pastikan tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sama dengan data yang terbuka ini. Ya, oke. Seluruh saldo barang telah benar. Oke. Setelah kita melakukan penginputan saldo, baik saldo awal, kemudian saldo awal piutang, kemudian saldo awal utang dan saldo awal persediaan, apabila kita ingin melihat apakah saldo yang kita input itu sudah balance, kita bisa pergi ke laporan, kemudian kita pilih laporan keuangan paling atas, lalu kita klik 2 kali di neraca standar, kemudian pada periodenya sesuaikan dengan periode tahun perusahaan kita, lalu klik OK. Ini adalah neraca pada periode tahun 2019 perusahaan Marbun Abadi, mana total hartanya ialah 229.583.333 rupiah, sedangkan total kewajiban modalnya ialah sama, 229.583.333 rupiah. Berarti ini sudah balance. Kemudian apabila kita ingin melihat saldo awal dari piutang yang sudah kita input, itu kita pilih laporan penjualan dan piutang, kemudian kita klik piutang usaha, lalu kita pilih kartu piutang mata uang dasar, habis itu klik OK. Seperti ini. Ini untuk Putri Parfum itu totalnya 3 juta, kemudian untuk Pandai Parfum itu totalnya 2 juta, dan total keseluruhannya ialah 5 juta. Kemudian ada, kalau ingin mengecek saldo awal utang yang tadi kita sudah input, kita bisa ke laporan pembelian utang,
kita klik utang usaha, kemudian kita klik 2 kali di kartu hutang mata uang dasar. Kemudian kita klik OK. Pada France Parfum ini ada 5 juta nominalnya, kemudian pada Rista Parfum juga 5 juta, dan total keseluruhannya ialah 10 juta. Ini dia teman-teman. Ini dia 5 juta, ini 10 juta, ini tadi totalnya 5 juta. Putri Parfumnya 3 juta, Kandi Parfumnya 2 juta. Kita kembali ke Zahir. Kemudian bagaimana untuk melihat laporan barang yang sudah kita input tadi? Kita pergi ke analisis produk, lalu kita klik 2 kali di analisa barang umum. Kita klik OK. Untuk AG, kenapa kosong? Karena tadi kita tidak bisa menginput lagi karena batasnya cuma 50 item saja pada saldo awal, sehingga untuk AG dan DK itu baik unit maupun nominalnya kosong. Namun jika kita lihat pada EXP, ini sudah ada unitnya itu 10, kemudian LZ juga, sudah ada unitnya, sudah terinput unitnya. Baik, mungkin kita akan langsung masuk ke transaksi-transaksi. Kita akan langsung masuk ke transaksi-transaksi. Itu ada 17. Yang pertama ialah sewa dibayar di muka. Transaksi pertama ialah mengenai sewa dibayar di muka. Ini ada bukti kas keluar di mana dibayar kepada Yapi Home sebesar 24 juta untuk membayar sewa gedung kantor pada masa 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Januari 2020. Oke, kita langsung ke Zahir accounting-nya. Kita ke menu kas dan bank, kemudian kita ke kas keluar, karena tadi ada bukti kas keluar. Kita klik, kemudian kita klik baru. Oke. Nah, di sini kita mengetahui ini apakah bank atau kas kecil. Kita dapat melihat dari ini adalah bukti bahwa dia menggunakan cek, berarti bank. Kemudian berarti ini menggunakan bank. Kemudian penerimanya. Nah, di sini belum ada penerima Yupi Home, maka kita harus buat baru. Kemudian ini kita pilih jadi vendor. Kemudian kita buat di sini PT, coba sebentar, Yupi Home, Yupi Home. Oke, PT jadi di belakang, mohon maaf. Kemudian setelah itu kita rekam ya, dan kita pilih. Oke. Kemudian kita edit tanggalnya. Tanggalnya ialah 1 Januari 2019. 1 Januari 2019. Oke. Kemudian kita cari akunnya, sewa dibayar di muka. Nah, ini dia. Baru kita klik OK. Kemudian kita input nilainya sebesar 24 juta.
Kemudian klik di sini. Oke, pas 24 juta rupiah. Oke, jika ini sudah selesai dan sudah tepat, maka kita rekam, lalu kita batalkan, lalu ini kita klik kanan, kemudian kita pilih jurnal voucher, dan ini adalah jurnal dimana sewa dibayar di mukanya itu debit, sedangkan bank BCA-nya itu kredit. Kemudian kita tutup. Itu adalah transaksi pertama untuk perusahaan Marbun Abadi. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi kedua, yaitu pembelian aktiva tetap. Kita ke Zahir, kemudian kita klik data-data, terus kita pilih pembelian, kemudian kita pilih invoice pembelian, kita klik 2 kali, kemudian ini belum ada, karena belum ada kita pilih baru. Baiklah, saya akan pindahkan kamera dulu. Oke, nah untuk transaksi ini kita perhatikan, transaksi ini itu karena ada terminnya, berarti dia bersifat kredit. Oleh sebab itu ini bersifat kredit, dan tentu kita akan klik itu jasa seperti ini. Kemudian nama pemasoknya belum ada, Electronic Solutions, maka kita add baru sebentar. Oke, ini vendor Electronic Solutions, Electronic Solutions PT. Ini kita rekam ya, kemudian kita pilih oke. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan, sebentar, 02/01/2019. Lalu nomor PO nya tidak ada, nomor pembeliannya udah langsung otomatis. Kemudian deskripsi pesanannya ialah laptop Toshiba. Kemudian kodenya kita cari yang paling mendekati. Ini mesin dan peralatan, karena laptop Toshiba itu tergolong peralatan. Kemudian diterimanya 1, lalu harganya itu 5 juta, 123. Kemudian pajaknya itu kita klik 2 kali, itu VAT, kita pilih yang VAT, kita lihat, dan kita masukkan terminnya, jangan lupa 1032. Oke, ini kita klik, apakah sudah muncul? Ya, pas ya, 5.500.000. 5.500.000 ini. 5.500.000, dan di sini juga 5.500.000. Apabila sudah tepat seperti ini, tanggal oke, pas. Kita rekam. Oke, kita klik batal. Kemudian untuk ngecek jurnalnya, kita klik kanan, kita pilih jurnal voucher, dan inilah jurnal pembelian dari Electronic Solutions. Kita akan coba. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, karena tadi itu adalah aset tetap, maka kita harus menambahnya ke daftar aset tetap.
kita pilih data-data, kemudian kita pilih data harta tetap, kemudian kita tambah atau add data. Ini kita tulis di sini laptop Toshiba. Oke, kemudian kelompoknya ialah mesin dan peralatan, kita klik OK. Kemudian tanggal belinya 02/01/2019. Kemudian harga belinya tadi sebesar 5 juta. Kemudian residunya tidak ada, umur ekonomisnya 4 tahun. Kemudian ini memang kosong. Ini kita lihat lengkap. Aset item akumulasi, uang penjuta. Oke. Ini kita tinggal rekam. Oke. Nah. Oke. Kemudian kita tutup. Ini kita tutup, kita ke soal yang tadi masih. Itulah cara untuk menjurnal pembelian aktiva tetap menggunakan Zahir Counting. Sekarang kita akan menjurnal transaksi pembayaran piutang. Pertama kita buka dulu Zahir Counting-nya, dimana ini invoice ini ada untuk membayar pelunasan faktur invoice 001 dan 002. Oleh karena itu kita masuk ke Zahir Counting, kita pilih penjualan, kemudian kita pilih pembayaran piutang usaha, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih baru. Setelah itu ini akun kasnya pas Bank BCA, kemudian dari yang pertama Putri Parfum. Oke. Ini pertanggal 03/01/2019. Kemudian invoice-nya kita klik 2 kali. Invoice yang pertama oke. Ini dia. Kemudian kita klik lagi invoice yang kedua oke. Jadi potongannya itu ada 20.000 dan 40.000 karena dia bayar kurang dari 10 hari. Kan kalau dalam waktu jangka 10 hari kita masih mendapatkan potongan sebesar 2%. Seperti itu. Jika sudah, cek kembali, setelah itu kita rekam. Oke. Kita install, kemudian kita klik kanan lagi untuk melihat jurnalnya, jurnal vouchernya, dan inilah jurnalnya. Oke. Kita langsung tutup. Dan itu adalah cara untuk mengerjakan jurnal pembayaran piutang menggunakan Zahir Counting. Oke, transaksi keempat ialah pembayaran utang. Kan pembayaran utang berarti kita membayar utang ke vendor. Kita ke Zahir, kita ke pembelian, kita ke pembayaran utang usaha. Oke, setelah itu kita klik baru. Oke, karena ini pembayaran utangnya lebih dari 1 juta, maka kita menggunakan Bank BCA. Karena kalau misalnya kurang dari 1 juta atau 1 juta, kita menggunakan kas kecil. Nah, kemudian ini kita pas Bank BCA, kemudian penerimanya ialah yang pertama France Parfum F001. Oke, tanggalnya itu tanggal 4 bulan 1 2019. Kemudian invoice-nya itu sebesar 5 juta. Ini kita pilih, kita klik OK. Oke, dan ini ada diskon karena ini tanggal 31, sedangkan diskon kan 10 hari. Ini tanggal 5/4/01/2019. Itu masih mendapatkan diskon. Kemudian setelah itu kita klik di sini 4.900.000 rupiah, kita rekam. Oke, kita cek lagi jurnal vouchernya. Oke,
utang usahanya 4.900.000, bank BCA-nya berkurang 4.900.000. Kita tutup. Itu adalah pengerjaan jurnal untuk pembayaran utang. Kemudian transaksi selanjutnya ialah penerimaan pendapatan bunga bank. Tanggal 4 Januari menerima pendapatan bunga bank dari Bank BCA sebesar 1.110.000. Kita langsung menuju jar accounting, kemudian kita ke kas dan bank. Kita pilih kas masuk, kemudian kita tambah baru. Ini pas Bank BCA, darinya itu dari Bank BCA, tapi di sini tidak ada Bank BCA, maka kita buat baru. Untuk tipenya itu kita buat others. Ini kita buat Bank BCA. Setelah itu kita rekam. Ya, ini kita pilih. Oke. Setelah itu tanggalnya tanggal 4 Januari 2019. Kemudian kita buat di sini penerimaan pendapatan bunga, makanya dia jadi others. Itu kita cari kode akun yang tepat. Yang mendekati, kalau ada pendapatan bunga boleh. Tapi karena tidak ada, kita masukkan ke pendapatan lain aja. Setelah itu nilainya 1.110.000. 1.110.123. Oke, kita tap, kemudian kita klik di sini apakah benar 1.110.000. 1.110.000. Oke. Jika sudah tepat semua, maka kita rekam. Oke. Dan kita klik kanan lagi, kita lihat jurnal vouchernya. Seperti ini. Itulah cara mengerjakan penerimaan pendapatan bunga bank. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan transaksi ke-6, yaitu penjualan barang secara kredit. Karena ini secara kredit, ada dua barang. Barang pertama E001 itu harganya 300.000 dan L001 harga 100.000. Dan kemudian di sini ada uang muka, maka kita akan mengerjakan uang mukanya terlebih dahulu. Kita buka Jahir, kita buka penjualan, kita buka uang muka penjualan. Lalu ini tadi sudah terinput. Ini Bank BCA. Karena tadi di transaksinya juga Bank BCA. Kemudian kita masukkan dari sini data nama pelanggannya itu Putri Parfum. Kemudian kita masukkan nominalnya yaitu 500.000 dan kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal transaksinya yaitu tanggal 5 bulan 1 2019. Kita rekam. Ini karena tadi sudah saya rekam, jadi saya batal aja, tapi akan seperti itu. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita jurnal voucher Bank BCA nya 500.000, kemudian uang muka penjualannya berkurang 500.000. Oke, kita tutup, kita langsung ke invoice penjualan, kita klik baru. Nama pelanggannya ialah Putri. Oke, kemudian tanggalnya tanggal 5/01/2019. Nomor barangnya E001. Itu dia meminta 5, harganya 300.000. Oke. Oh ya, maaf, nggak bisa pakai titik ternyata. Oke, pajaknya ialah 10%. Ini kita add, kemudian kita job, kita ke bawah. Satu lagi L001 L, karena dia memesan dua tipe barang yang berbeda. Ini dia L. Ini juga sama, untuk kita mengirim 5 produk. Harganya sebentar kita lihat dulu, harganya 100.000. 100.000. Oke, ini kita pilih VAT.
value edit text, kemudian kita klik di sini tadi ya kan. Kemudian ada biaya lain-lain, ini ada biaya pengantaran atau biaya lain-lain sebesar 100.000. Ini kita add, ini kita klik dulu yang biru, kemudian ini di sini ada pendapatan lain, kita lanjutkan, kemudian langsung kita tulis 100.000. Tidak bisa menulis titik ternyata. Oke, ada 100.000. Kemudian jangan lupa masukkan term pembayarannya 30, 10, 32. Oke. Kemudian uang mukanya kita checklist yang ini. Oke. Nah, permasalahan yang sering ditemukan adalah di sini uang mukanya tidak bersifat menjadi pengurang, justru menambah. Oleh sebab itu, seharusnya nominal yang tertera pada saat saldo terhutang ialah 1.800.000, namun di sini hasilnya justru 2.299.500 rupiah. Berarti ini untuk uang mukanya kita salah. Nah, cara mengatasinya ialah kita set akun manual. Kita tulis langsung saja, kita buat min 500 titik 23. Oke, ini sudah pas. Kenapa ini banyak sekali? Oke. Kemudian ini total pajaknya 200. Coba kita cek di sini. Total pajak 200. Kemudian total setelah pajaknya 2.300.000. Benar. Dibayar uang mukanya 500. Oke. Kemudian saldo terhutangnya kan sebesar. Kenapa di sini tidak berkurang? Kenapa dia justru bertambah? Seharusnya dia jadi 1.800.000. Maaf, ternyata kita tidak perlu membuat minnya, jadi langsung aja dibuat 500 seperti itu, dan dia jadi 1.800.000. Sudah pas. Ini ya tanggal 5 penjualan. Oke, silakan dicek. Kemudian kalau sudah, kita rekam. Kemudian bisa kita klik kanan, kita lihat jurnal vouchernya. Ini dia piutang dagang. Oke, sudah pas. Namun ternyata kita melupakan sesuatu, yaitu ini marketingnya. Kita lupa menginput nama marketingnya. Kita harus menginput. Cuman ini sudah tidak bisa lagi kita edit karena sudah kita posting. Harus kita unpost. Kita lewati saja, tutup. Dan itulah cara untuk mengerjakan penjualan barang secara kredit. Untuk transaksi tadi kita lihat di bagian penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Ini kita lihat bahwasanya Putri sudah membayar. Kemudian di sini juga dia sudah, uang muka dari Putri juga sudah terchecklist. Oke, lanjut. Kita akan mengerjakan transaksi ini, mengerjakan transaksi biaya bensin, parkir, dan tol. Oke, ini ada bukti kas keluar. Berarti pertama kita ada kas dan bank. Kita tambah. Kemudian karena itu nominalnya, mana dia? Karena jumlahnya ini 100, berarti kita pakai kas kecil. Oke, kita pilih kas kecilnya.
kan, karena dia kurang dari 1 juta, 100.000 aja dia. Oke, setelah itu ini kita langsung pilih, karena di sini itu diberi kepada Anat, tapi kita tidak punya, maka kita harus buat baru. Kemudian kita pilih other 2 atau employee, other aja sepertinya. Oh, ternyata ini kita pilih employee. Kemudian kita buatnya namanya, siapa namanya tadi? Adnan. Oke. Adnan. Udah, kita rekam. Ya. Kita pilih dia, si Adnan. Oke, kita masukkan tanggal transaksinya, yaitu 7 Januari 2019, 07/01/2019. Kemudian di sini kita cari kodenya, apakah ada? Nggak ada, kita buat baru aja. Kita ke klasifikasi beban administrasi dan umum. Ini beban apa tadi di situ? Bensin, parkir dan tol. Bensin, parkir dan tol. Bensin, parkir dan tol. Oke. Terekam. Kita pilih senilai 100.000. Oke. Coba kita klik di sini. Ya, benar, 100.000. Oke, karena semuanya udah lengkap, langsung kita klik rekam. Kemudian kita ini dari sini ya. Kita jurnal voucher, ada Bank BCA dan pendapatan lain-lain. Astaga, salah. Ke kas keluar. Ini dia. Beban bensin dan kas kecil. Itu. Oke. Selesai untuk transaksi biaya bensin, parkir dan tol. Oke, lanjut kita masuk ke transaksi penambahan modal dari pemilik. Namanya Ibu Rani. Untuk dari sisi perusahaan, otomatis ini menjadi uang masuk, dan kita akan pilih di kas bank. Kemudian kita ke kas masuk. Kemudian karena Ibu Rani belum pernah kita cat namanya di perusahaan ini, maka kita klik baru. Kemudian seperti tadi, Ibu Enda berarti others. Kemudian kita pilih Ibu Rani. Rekam. Ini kita pilih Ibu Rani. Oke. Tanggalnya ialah 9 Januari 2019. 09/01/2019. Oke. Modalisator, kita cari modalisator. Ini dia. Oke, sebesar, kita lihat berapa besarannya. 100 juta. 100 juta. Oke. Kita klik di sini sebesar 100 juta. Oke, pastikan semuanya ini sudah benar. Misal sudah benar, langsung kita rekam. Oke. Kemudian untuk melihat, ini dia. Kita lihat jurnalnya, dan di sini ada di debitnya Bank BCA 100 juta, modalisator
juga bertambah di kredit 100 juta. Oke, kita tutup. Itulah transaksi untuk penambahan modal dari pemilik. Selanjutnya kita akan mengerjakan mengenai pembelian inventory. Kita langsung aja ke pembelian, kemudian invoice pembelian, dan kita klik baru. Oke, ini nama pemasoknya ialah France. France, kemudian tanggal 10. Oke, ini deskripsinya, pesanannya kita lihat dari ini E01 sampai E003. Oke, kenapa saya sempat bingung karena kita mengklik ini, yang pun tertutupi oleh oleh gambar muka saya. Salah mohon maaf. Ini seharusnya tidak boleh kita checklist apapun. Ini tetap di sini karena kita ini tuh secara kredit lebih tepatnya. Oke, ini tadi sudah France Marbun tanggal 10. Kemudian nomor barangnya kita E001 sampai E003. Apa ini? Coba sebentar. Kenapa dia? Satu-satu dulu. Oke. Kita menerima sebesar 10 dengan harga, bentar, kita buka dulu, 250. Oke, pas dengan harga. Pajaknya ialah ini, kita VAT 10%, ini tidak ada. Langsung ke bawah, lanjut E002, kemudian diterima 10. Kemudian ini value edit text, ini lanjut ke bawah. Aduh, oke. Lanjut lagi E003, ini 10. Kenapa salah pencet? 10. Oke, ini ya, coba kita sesuaikan apakah benar semua. Iya, sama. Oke, ini dilihat biaya pengantarnya ada 50.000 dan total pajaknya seharusnya ya 750.000. Coba kita lihat, kita buat di sini beban pengiriman benar sebesar 50.000. Oke, pajaknya pas. Di situ jumlahnya ialah 8.300.000. Kita lihat apakah sama. Ya, benar. Oke, jangan lupa termnya 10.32. Nah, ini tidak ada kosong. Oke, silakan dicek kembali. Jika sudah, kita pilih rekam. Oke, dan kita batal. Dan kalau ingin kita lihat, kita bisa klik kanan dan jurnalnya seperti ini. Kita tutup. Dan itu adalah transaksi dari pembelian inventory. Baik, selanjutnya kita akan melakukan transaksi pembayaran hutang menggunakan giro mundur. Nah, ini pada tanggal 16 Januari 2019 dibayar hutang pada Rista Parfum PT sebesar 5 juta melalui giro dengan nomor giro BG123456 dengan rincian sebagai berikut. Invoice INF 002 dibayar 5 juta dengan tanggal jatuh tempo 23 Januari 2019. Langsung aja kita ke Zahir Accounting, kita pada bagian menu pembelian.
kita pilih pembayaran utang usaha, kemudian kita tambah baru. Setelah itu kita pilih tadi Rista, berarti ini dia. Kita klik OK. Coba kita benarkan Rista. Ya benar, Rista Parfum. Oke. Kemudian tanggalnya sebentar. Saya lupa tanggalnya, tanggal 16 Januari 16/01/2019. Alah, kenapa seperti ini? 16/01/2019. Oke. Teman-teman, maaf, kita harus ingat untuk tetap checklist gironya. Untuk tetap menceklis gironya ini karena kita membayar menggunakan giro. Setelah itu kita klik di sini nomor invoice-nya yang ini aja cuma 1 sebesar 5 juta. Kemudian kita klik di sini sebesar 5 juta rupiah. Setelah itu, setelah semuanya sudah selesai, pastikan kembali. Oke, setelah itu rekam. Nomor giro kita masukkan. Sebentar. BG 123456. Oke. Dengan jatuh tempo 23/01/2019. Untuk kesesuaian dengan transaksi terjadi, tanggal transaksi ya. Oke. Ini kita backup. Jadi pembayaran utang ini akan terrealisasi apabila sudah jatuh tempo. Selama sebelum tanggal 23 Januari ini tidak akan terposting. Kalau kita mau cek jurnalnya, ini masih tidak ada. Karena dia harus menunggu tanggal 23, baru dia akan terposting secara otomatis. Oke, ini kita tutup. Dan itulah cara menginput pembayaran utang gunakan giro mundur. Oke, selanjutnya kita akan ke pendapatan barang. Di sini kita cuman memasukkan pendapatan dari E001. Langsung aja kita ke bagian penjualan, kemudian invoice penjualan. Oke, ini saya pindahkan kembali. Nah, kita klik baru. Ini kita klik tunai karena dia dibayar secara tunai. Kita bisa lihat di sini nih, ada bacaan. Ini dia cash. Kemudian ini cash, oke, tanggal 17 Januari 2019 di Putri Parfum. Kita lanjut, tunai, kemudian Putri Parfum, kemudian tanggal sebentar saya lihat dulu lagi, lupa. 17 Januari 17/01/2019. 17/01 seharusnya pas 17/01/2019. Oke, ini barangnya yang ini. Oke, dikirim 2 biji, harganya 250 keluarga. Mohon maaf, 300.000. Pajaknya oke. Apa di sini ada biaya lain-lain? Tidak ada. Ini seperti ada salah data, salah input. Seharusnya dia ini 300.000 karena kita tidak boleh sesuai dengan nominalnya ya. Jadi ini seharusnya 300.000. Oke,
tidak ada biaya pengantaran dan segala macam. Uang muka juga tidak ada, berarti kita kembali lagi. Oke, kita coba apa ini sudah bisa. Ini 60.000, totalnya 660.000. Oke. Kemudian salesman-nya apakah ada? Siapa tahu ada. Dan ini kita ini sudah ada dia, kita pilih. Kemudian tanggal pengirimannya tetap itu sudah sesuai semua. Oke, kita tinggal rekam. Kemudian kita bisa lihat di sini jurnalnya Bank BCA, pengeluaran, penjualan barang dagang. Oke, kita tutup. Itulah cara pengerjaan dari pendapatan barang. Selanjutnya kita akan menyelesaikan transaksi pinjaman advance karyawan tanggal 18 Januari 2019. Bapak Ahdan menerima uang muka karyawan atau advance untuk perjalanan dinas sebesar 1 juta. Kita langsung ke Zahir accountingnya. Kita ke kas dan bank, kemudian kita ke kas keluar, kemudian kita buat baru. Ini kas masuk, maaf. Kita buat baru. Oke. Penerimanya si Adnan. Oke. Pada tanggal tanggalnya tanggal 18 Januari 2019. 18.01.2019. Oke. Dia uang, tunggu sebentar. Sebelum kita ke sini, kita harus mengganti pengeluaran ini menjadi pengeluaran uang muka karyawan. Nah, kemudian kita akan mencari ini uang muka. Uang muka yang tersedia hanya uang muka pembelian, uang muka pembelian USD, dan uang muka pembelian harta tetap. Kita akan edit yang uang muka pembelian harta tetap. Kita ganti menjadi pemuka karyawan advance. Oke. Kemudian kita rekam. Ini kita pilih sebesar 1 juta. 123. Tap. Oke. Kita klik di sini sebesar 1 juta rupiah. Tanggal. Oke, kita cek kembali apakah sudah pas semua. Oke. Juta 1 juta rupiah. Oke, kita rekam. Oke. Ini dia sudah masuk. Kita tutup. Maaf, salah. Oke. Itulah cara untuk menginput transaksi pinjaman advance karyawan. Oke, transaksi selanjutnya ialah pencairan giro keluar. Tanggal 23 Januari 2019 temukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2019 pada Rista Parfum PT. Kita langsung ke bagian giro keluar. Oke, ini kita klik dan kita klik kanan. Kita di sini kita pilih giro cair. Ini kita klik oke. Ini dia sebentar. Ya, sebesar 5 juta. Rekam. Oke, searchnya dia sudah tidak ada ya. Oke, benar. Kemudian bagaimana mengeceknya? Kita lihat di menu pembayaran hutang. Sebentar.
Ini dia. Pembayaran hutang. Ini dia. Coba kita lihat. Ini. Sudah keluar dia, hutang usaha Bank BCA. Oke. Itu adalah cara untuk transaksi pencairan giro keluar. Oke, selanjutnya kita akan ke transaksi pertanggungjawaban advance karyawan. Tanggal 25 Januari 2019, Bapak Ahdan melakukan pertanggungjawaban advance dengan biaya perjalanan dinas sebesar 800.000, sehingga sisa kas kecilnya dikembalikan senilai 200.000. Sebelumnya, Bapak Ahdan melakukan pinjaman advance karyawan pada tanggal 18 Januari sebesar 1 juta. Dan dia sudah memberikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian. Saat itu kita ke Zahir Accounting, kita ke data-data, kita ke buku besar, kemudian kita pilih transaksi jurnal umum, kita pilih baru, kemudian ini tanggal 23/01/2019, jurnal umum, jurnal umum, LPJ, advance, Pak Ahdan. Oke. Karena tadi informasinya adalah dengan biaya perjalanan dinas sebesar 800.000 dan sisa kas kecilnya dikembalikan 200.000, berarti 800.000 tersebut harus kita debitkan terlebih dahulu dan kita cari kode akun yang terdekat. Itu beban dinas mungkin. Coba kita lihat apakah ada pilihan beban yang mendekati dari perjalanan dinas. Mungkin ini beban staf ahli dan perizinan. Oke. Di debit. Oke, ini tadi seperti yang saya bilang sebesar 800.000. Oke. Kemudian kita masukkan, karena tadi ada sisa kembaliannya 200.000, itu ke kas kecil. Kita pilih kas kecil. Ini dia. Oke. Sebesar 200.000. Oke. Kemudian supaya kita bisa menolkan kembali akun uang mukanya, maka uang mukanya itu dikredit. Uang muka di mana tadi dia? Uang di sini. Oke. Di sini sebesar 1 juta. Langsung diklik aja, tidak perlu diketik-ketik. Nah, sudah balance debit kreditnya, langsung saja kita rekam. Coba tampilkan pas LPJ. Oke, tanggal 23. Oke, kita rekam. Kita lihat jurnalnya. Ya. Beban staf ahli dan perizinan 800, kas kecilnya bertambah 200, bebannya juga bertambah 800, dan uang muka karyawan tersebut berkurang 1 juta. Oke, kita tutup. Itu adalah cara untuk menginput pertanggungjawaban advance karyawan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan transaksi penginputan penghapusan piutang. Tanggal 25 Januari 2019, lakukan penghapusan piutang atas nama PT Putri Parfum dengan invoice nomor 00001 senilai 1.800.000 dengan dialokasikan ke akun cadangan kerugian piutang. Kita langsung ke Zahir Accounting, kita bagian menu penjualan, kemudian kita pilih piutang usaha. Kemudian ini kita lihat, ini ada Putri Parfum sebesar 1.800.000. Oke, ini kita klik kanan, kita klik perincian. Setelah itu nampak nggak ya? Sebentar. Oke, saya buat di situ aja.
Ini kita klik kanan, kemudian ada bacaan write off. Nah, ini itu kan 1.800.000 sesuai dengan nominal tadi. Kemudian ini kita buat di tanggal 25/01/2019. Dan penghapusan piutang usaha, akun untuk piutang usahanya sudah benar. Kemudian untuk akun penghapusan piutangnya kita pilih cadangan kerugian piutang sesuai yang di soal. Kita klik OK. Ini dia soalnya, ini dia, dialokasikan ke akun cadangan piutang. Oke, setelah itu rekam. Sudah tidak ada di sini. Coba kita tutup. Oke, kemudian ini kita tutup. Itulah cara untuk melakukan penghapusan piutang. Selanjutnya ialah transaksi penyesuaian barang rusak. Tanggal 29 Januari 2019 ditemukan 2 parfum Liberta dengan kode L001 dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kerugian material. Lanjut, kita ke Zahir Accounting, ke bagian persediaan. Kemudian di bagian pemakaian atau penyesuaian barang itu kita klik. Lalu kita klik baru. Setelah itu kita masukkan tanggal 29/01/2019. Kalau saya tidak salah. Ya benar. Oke. Kode barangnya ialah L00. Kita cari L001 si Liberta. Penyesuaian persediaan kita buat di sini. Sebentar. Penyesuaian persediaan barang rusak. Kita tambahkan barang rusak. Rusak. Jumlahnya sebesar 2 pieces. 2. Akunnya kita cari yang paling dekat. Beban, coba kita lihat beban. Nggak ada ya, malah justru yang paling dekat ialah penyesuaian persediaan. Oke, kita pilih itu. Oke, kita cek kembali. Ya, karena barang tersebut rusak, maka kita harus menulis jumlah pieces-nya ini dalam bentuk minus. -2 seperti itu. Oke. Oke, tadi kenapa dia warnanya kayak kuning? Karena seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung rekam. Oke. Sudah, kemudian kita lihat jurnalnya. Klik kanan jurnal invoice, penyesuaian persediaan barang dagang. Oke. Tutup. Itu adalah cara untuk melakukan penginputan terhadap penyesuaian barang rusak di tanggal 29 Januari 2019. Transaksi terakhir yaitu alokasi sewa per bulan. Di sini adalah pemenuhan biaya sewa kantor sebesar 2 juta untuk pemenuhan bulan Januari 2019 yang telah dibayar pada tanggal 1 Januari 2019 untuk 12 bulan pada Properti Jaya. Ini kita buka Zahir Accounting, kemudian kita ke buku besar, kita ke transaksi jurnal umum, kita klik baru. Setelah itu kita ganti tanggalnya. Itu di tanggal berapa? Tanggal 31 Januari 2019. Oke.
3101/2019. Zona umum. Kemudian kita mencari akun beban sewa kantor. Oke, ini ada sebesar, kita buat di sini 2 juta. Ini kita ke bawah juga. Ini kita mencari sewa dibayar muka yang tadi sempat sudah kita masukkan. Sewa dibayar di muka. Oke. Di kredit sebesar 2 juta. Oke, dia sudah balance kanan kiri. Oke, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya ya kita rekam. Oke, kita lihat jurnalnya. Beban sewa kantor di debit 2 juta dan sewa dibayar di muka di kredit 2 juta. Oke. Itu adalah cara untuk menginput transaksi. Itulah cara untuk menginput transaksi alokasi sewa per bulan. Karena semua transaksi kita sudah selesai, dan untuk dapat melihat apakah transaksi kita ini sudah balance atau belum, kita dapat kembali melihatnya di laporan. Kemudian kita lihat di neraca standar. Oke, kita lihat di sini total hartanya ialah 332.833 rupiah. 332.855.833. Di sini 322.855.833. Oke, balance. Oke. Dan bagaimana cara untuk menyimpannya? Ini dari sini kita klik keluar. Kemudian ini file aslipnya udah ada, sudah harus kalian ketik. Kemudian kita klik backup and keluar. Kita tunggu sedang membackup data. Dia sedang loading. Kita pindahkan ke sini lagi. Ya, memang agak lama proses keluarnya. Terima kasih telah menonton tutorial menggunakan Zahir Accounting 6 dalam transaksi perusahaan dagang. Saya Patricia Marbun, pamit undur diri. Terima kasih.